Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan lanjut teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan di live Instagram yang belum terjawab ya guys. Jadi mohon maaf, cuma ada 1 jam di live Instagram kita, ada yang nggak kejawab sudah 3 minggu kayaknya. By the way, disclaimer dahulu ya guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di bagian komentar aja guys. Oke, sekarang gue akan langsung share screen ke teman-teman semua pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sebelumnya teman-teman ya. Oke, ini dia. Oke, nah ini adalah yang kapan ini ya? Sudah 3 minggu lalu kalau nggak salah ya. 3 minggu lalu kalau nggak salah belum terjawab juga. Oke, langsung kita baca. Pak, ini Pak Budi ya. Jika perusahaan melakukan pekerjaan di luar KLU yang terdaftar, kira-kira ada masalah perpajakannya tidak ya Pak? Atau ada masalah lain selain pajak atau boleh-boleh saja? Terima kasih. Nah, menurut gua boleh teman-teman ya. Jadi lu KLU-nya A, tetapi lu ngerjainnya KLU yang B, boleh-boleh aja. Contohnya, lu pedagang baju, tetapi lu lagi ada proyek nih, lu jualan komputer gitu. Jawaban gua boleh-boleh aja, nggak ada masalah teman-teman ya. Kita tidak perlu setiap kali ada ngubah-ngubah barang dagangan, kita mesti ganti KLU lah, mesti kasih tahu ke AR lah, itu nggak perlu semua teman-teman ya. Nah, tetapi kalau usaha-usaha yang spesifik memiliki tarif pajak khusus, ini tidak bisa digabungkan. Contohnya, lu pedagang baju, tetapi tiba-tiba lu ngebangun rumah gitu. Nah, kalau lu bangun rumah kan itu sudah PPh jasa konstruksi kan. Nah, PPh jasa konstruksi itu ada pakai PPh final, tarifnya khusus gitu. Nah, jadi tanpa lu perlu ngubah KLU nggak apa-apa juga. Lu tidak perlu ngubah KLU, tetapi tarifnya harus lu khususkan untuk bagian yang ini gitu. Jadi gitu guys ya, tidak ada masalah mengenai KLU, tetap yang dilihat adalah kondisi sebenarnya, bukan KLU yang dilihat ya. Gitu. Semoga bantu Pak Budi. Lanjut. Budi, kemudian ada Bapak Ibu Hiedas. Ini tanya Pak Wan, mengenai aktiva bekas pasal 16D, di PT akan membeli sebuah tanah dan bangunannya yang sudah pernah digunakan sebagai pabrik. Yang mau saya tanyakan, apakah faktur pajak masukannya bisa dikreditkan? Kita ulang ya. Aktiva bekas. PT membeli sebuah tanah dan bangunan yang sudah pernah digunakan sebagai pabrik yang mau tanya-tanyakan apakah waktu masukan. Oke, jadi PT ini membeli tanah atau bangunan itu bekas pabrik dan ada PPN masukannya. Nah, pertanyaan gue adalah apakah tanah bangunan ini sehubungan dengan pekerjaan? 3M. Kalau pembelian tanah bangunan ini sehubungan dengan 3M, maka menurut gua itu bisa dikreditkan PPN masukannya teman-teman ya. Tetapi kalau tidak berhubungan dengan 3M, sorry, tidak bisa dikreditkan. Gitu ya, Ibu Hiedas, semoga terbantu. Pak Hiedas, oke, Ibu ya, Ibu Hiedas. Kemudian ada Ibu. Oke, Ibu MJC 84. Kawan, kalau PTP alamatnya di rumah, lalu perjalanan wisata, misalnya ajak klien atau beli kursi, sofa, atau listrik, PBB bisa nggak dimasukkan ke asetnya PTP? Pengeluaran PTP seperti perjalanan wisata tadi. Jawabannya kembali lagi hal yang sama ya Ibu Jessi, semua pengeluaran itu boleh dibiayakan atau boleh jadi aset sepanjang berhubungan dengan kegiatan usaha kita atau 3M kita. Nah, kalau kita beli sofa, sofa itu berhubungan dengan usaha ya boleh. Kalau sofa itu tidak berhubungan dengan usaha ya nggak bisa gitu. Nah, sekarang yang menjadi perdebatan adalah apakah sofa ini berhubungan atau tidak berhubungan dengan 3M. Nah, ini tergantung pembuktian teman-teman ya, tergantung pembuktian. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa ini memang berhubungan dengan usaha, maka bisa gitu. Nah, bagaimana pembuktiannya? Contohnya, sofa ini dipakai buat apa? Kalau buat klien datang gitu kan, buat customer berarti kan berhubungan usaha. Tetapi kalau buat anak-anak nonton TV, buat anak-anak main game, nah, nggak bisa gitu ya. Kalau setengah-setengah itu ribut sama AR gitu. Jadi ya tergantung Ibu Jessi. Kalau emang mau aman ya udah tarik aja sebagai dividen atau prefer, kemudian beli sendiri. Atau tetap masukin ke PTP, jadikan aset atau jadi biaya, tetapi mesti bisa siap untuk perdebatan untuk mempertahankan argumen bahwa ini adalah 3M. Gitu, Bu ya. Saya mau teman-teman Bu Jessi. Bu Mejesi 84. Oke, kemudian ada Ibu Mary. Bu Mary, thank you, Bu. Nah, Ibu Meli Halim, kawan mau tanya. Kita buka faktur termin keempat yang nilainya 40% di kontrak. Tetapi oleh pelanggan, PPN buka 50%, total termin sudah 90%. Apakah PPN bisa dibuka tidak berdasarkan DPP?
Ya nggak bisa. Jadi tolong dikomunikasikan aja Bu, dikomunikasikan aja. Sebaiknya ikuti sama persis dengan perjanjian awal. Jadi perjanjian awalnya bagaimana? Nah, kalau perjanjian itu mau dilanggar atau mau diubah, maka bikinlah perubahan perjanjian atau tambahan perjanjian di mana di situ ada angka yang baru gitu Bu. Jadi suatu hari kalau terjadi keributan antara kita atau lawan transaksi atau AR, kita punya dokumen pendukung. Gitu lah teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir Bu Meli, semua bisa diatur. Yang penting sepakat aja, sepakat. Jangan jangan nggak sepakat ya antara kita punya perjanjian dengan peraturan terbit. Sebaiknya sama gitu ya. Nah, sama teman tuh Bu Meli Halim. Meli Halim, oke. Kemudian ada Bapak Niputu, Niluputu Bapak Apriyanti Kemara. Pak, agen kapal, apakah peredaran brutonya dari komisi? Agen kapal tuh seperti apa, Bu, Pak ya? Seperti apa agen kapal? Kalau agen kapal itu memang hanya main komisian, ya udah, memang berarti kan peredaran bruto dari komisi. Tetapi kalau dia dagang, dia beli terus dia jual lagi, nah itu bukan komisi ya, berarti itu dagang gitu. Nah, sistem komisi kan biasanya rembes ya. Nah, coba dicek lagi ke bagian agen kapalnya, apakah dia berdasarkan sistem komisi atau dia beli terus dia jual. Itu berbeda ya. Nah, sama teman tuh Pak Putu. Niluh Putu Aprianti Kemara, oke. Kita tampung dulu ya teman-teman ya. Nanti saya bikin di video yang lain. Oke, Bapak De Kruger. Kok KLU untuk jasa perantara berapa ya? Mesti cek lagi, Pak. Ada banyak KLU-nya ya. Saya juga nggak hafal ya. KLU ada ribuan KLU. Coba cek di Per 17 tahun 2015 tentang norma ya, tentang norma perhitungan. Di situ ada tabel KLU. Tinggal dicek di situ, Bu, Pak. Jasa perantara. Kalau nggak ketemu, gunakanlah yang paling mendekati aja. Yang paling mendekati. Ya mungkin jasa manajemen bisa, atau jasa komisioner bisa. Pokoknya yang paling mendekati aja. Tidak harus sama persis dengan yang kita mau, nggak perlu teman-teman ya, karena kadang-kadang nggak ketemu yang kita mau ya. Nah, semoga teman tuh Pak De Kruger. Bapak De Kruger, oke, Bapak De Kruger. Bapak JP Motret, kasih aja catatan omset Bu. Tadi apa ya? Oke. Bapak JP Motret, oke. Ibu Susanti Kemudian melakukan Bu pembukuan. Susanti, Oke. oke. Kemudian Ibu Gita Isabel, Pak, supaya nggak dikasih SPDODK, gimana caranya? Ini ibaratnya apa ya? Kalau kita kalau kalau kita makan tapi supaya nggak kenyang gimana caranya ya? Ya nggak usah makan kan gitu. Kalau kita nggak mau kena SP2DK ya kita jangan punya MPWP kan sesimpel itu teman-teman ya. Nah tetapi itu hal yang hampir mustahil gitu. Jadi itu kita nggak usah khawatir Bu Gita dan teman-teman semua ya. SP2DK ataupun pemeriksaan adalah hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Itulah konsekuensi dari kita punya MPWP atau punya kegiatan usaha atau bekerja atau punya harta dan sebagainya gitu ya. Ibu Jadi tidak perlu kita takuti, tidak perlu kita hindari, tidak perlu kita mencari cara untuk menghindari atau supaya tidak kena SP2DK. Nggak perlu ya. Tidak ada satu formula yang tepat untuk tidak kena SP2DK. Gitu Bu ya. Nah, seandainya ada satu formula yang tepat di mana kita tidak kena SP2DK, itu orang pajak nggak usah kerja. Yang ngapain mereka kerja kan? Sudah ada formulanya. Yang orang nggak akan kena SP2DK gitu ya. Jadi nggak mungkin. Justru tugas mereka orang pajak adalah untuk menggali terus. Jadi selama ada orang yang menggali ya pasti ketemu gitu, pasti akan kena gitu. Cepat atau lambat kita akan kena gitu. Tidak ada satu strategi, satu cara, atau satu formula di mana kita akan terbebas dari SP2DK atau kita akan lebih rendah kemungkinan kena SP2DK itu nggak ada juga ya. Jangan percaya ada konsultan yang bilang, oh dengan strategi saya ini orang akan lebih kecil kemungkinan SP2DK atau lebih kecil kemungkinan pemeriksaan. Nggak ada teman-teman ya. Ketika tiba saatnya kita kena tai gitu ya, itu kita akan kena gitu ya teman-teman ya. Ketika tai burung jatuh di kepala kita ya udah kena aja gitu ya teman-teman ya. Ketika kita menang jackpot gitu ya, kena pemeriksaan gitu ya sudah kita hadapin dengan apa adanya, kita hadapin sesuai prosedur. Gitu teman-teman ya. Tidak perlu berusaha menghindari atau menghadapi mencari-cari cara untuk terbebas dari SP2DK. Nggak perlu ya, karena itu sesuatu yang bisa terjadi dan mungkin terjadi. Gitu teman-teman ya. Semua teman tuh Bu Gita. Gita Isabel, oke. Kemudian, tadi Ibu Gita supaya nggak dikasih SP2DK gimana caranya? Langsung hubungi Pak Agus ya Bu, langsung hubungi Pak Agus DM aja Oh, tadi Instagram ada beliau. Pak Agus ya. Ini Lanjut, live-nya Pak Agus ya luar biasa Pak Agus. eh, Bapak.
Oke, Pak Heri. Oke, makasih Pak Awan. Sama-sama Pak. Heri, oke. Lanjut, Bapak Huis Peters. Salam sehat, Bang. Salam sehat. Tanya, kalau nilai kena pajak itu dihitung dari mana jika pakai norma? Langsung, Pak. Tarif norma berapa persen dikalikan dengan bruto. Itulah yang kena pajak. Apakah nilai kena pajak itu dari hasil setahun dibagi 50% saja atau sudah termasuk dipotong PTKP? Yang kena pajak itu adalah yang dipotong PTKP, Pak ya. Jadi tarif normanya berapa persen dikalikan dengan omset bruto, ini adalah penghasilan bersih, kurangin dengan PTKP, barulah yang dihitung pajaknya. Begitu Pak Hughes ya. Kalau nggak paham mungkin coba cek Google biar tahu lebih jelas di teknisnya ya. Nah, Bapak Hughes Peters. saya mau bantu Pak Oke. Hughes, Peter. Nah, lanjut. Bapak Nyocong, Jiuco Brother, sukses terus. Bapak Mai Thank you Pak. Nicong. Oke. Kemudian, Eh, kepotong. it's tadi Eh, Bu Nicong. Lanjut ke Bapak Heri 255. Malam Pak Wan, malam Pak. Saya ikut Zoom tanggal 4 November. Manfaatnya apa ya? Saya lupa ya. 4 November itu tentang apa ya? Tentang tentang pajak atau tentang bisnis? Saya lupa, Pak. Bapak Herip 255. Oke. Bapak Oke, Bapak berprojek, Pak Awan. Mohon tanya, kalau PTP telat bayar pajak atas omset selama 3 bulan, apa konsekuensi dan yang harus dilakukan? Yang pertama adalah Bapak bayarlah sekarang ya. Jadi bayarlah, hitunglah yang benar berapa, Bapak bayar pajaknya, selesai. Kemudian menunggu surat tagihan pajak. Akan ada surat tagihan karena terlambat membayar pajak. Udah, tinggal bayar aja. STP-nya atas tagihan dendanya ya. Nggak besar, denda cuma 1,5% kalikan berapa bulan gitu ya. Saya mau katakan itu Pak berprojek. berprojek. Oke. Kemudian sudah semua? Oke. Oke, teman-teman ya sudah Oke, teman-teman, sudah semua ya. semua. Jadi ini Mohon sudah, maaf kita lanjut ke minggu yang sebelumnya lagi ya. Minggu yang setelahnya lagi ya. Oke. Bapak Heri CH, malam kawan, malam Pak. Kalau kita melaporkan harta tambahan, sekarang tarif PPh-nya berapa? Oke, jadi maksud Bapak sudah selesai PPS, kemudian mau laporkan harta tambahan gitu kan ya. Nah, cara pertama adalah ikut pas final jika harta ini adalah tahun 2015 ke bawah dan sudah ikut TA. Oke, itu 12,5% pas final. Cara kedua adalah lapor sebagai harta baru di tahun 2021, 22, 23 ini. Nah, itu nanti tinggal dihitung dari mana sumber penghasilannya. Kalau penghasilannya itu dari omset dagang, maka 0,1% kalikan, 0,5% kalikan omset kan. Kalau dia penghasilan bukan final, maka dia kena PPh progresif seperti biasa ya, 5, 15, 25, 30, 35%. Gitu Pak, cara ngitungnya ya. Santai aja, gampang. Kalau memang angkanya besar, Bapak coba cek ke konsultan pajak ya, atau penyuluh di KPP supaya bisa bantuin. Oke, saya mau bantu Pak Heri. dan Bapak Heri. Oke. Nah, saya tampung dulu Pak ya. Saya tampung dan saya bikin di video berikutnya ya. Terpotong. Kemudian hmm, Bapak Oke, Bapak Eka Putra, kau mau tanya, pada saat ini dikenal dua surat yaitu SP2DK dan SP2 yang secara hukum perlu pencerahan. Pencerahan hendaknya berlandaskan pada satu, argumen hukum yang benar, jujur, adil, dan wajar. Iya, betul Pak. Gimana Pak Eka? Oke, lanjut. Eka Putra 29. Oke, kemudian Pak Eka Bapak Eka. Yang kedua, argumen operasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Tiga, pemanfaatan celah hukum tentang fenomena yang belum diatur atau belum cukup diatur. Oke, Pak. Putra Siap. 29 lagi. Kemudian Ibu Haryanti, kok ujian USKPA gratis itu gimana caranya? Oh, tinggal masuk ke KP3 SKP ya, KP3 SKP, tempat untuk mendaftar ujian USKP, tapi sudah tutup kemarin ya Bu. Mohon maaf buat teman-teman ya, sangat sedikit sekali yang berhasil daftar karena servernya error terus. Jadi USKP kita tunggu ya, mungkin tahun depan 2024 awal tahun ada lagi lah ya. Semoga teman-teman Bu Haryanti. Bapak Ibu Haryanti. Oke, USKP tinggal masuk Ibu ya. Masuk ke KP3 SKP. Kemudian Ibu Tia Haryani, Pak, Audiolive ini masukin podcast Spotify dong, jadi bisa dengar kalau lagi di jalan gitu, Pak. Podcast Spotify kita belum masuk kita baru masuk ke podcastnya Google Podcast kalau nggak salah. Spotify kita belum tahu caranya, jadi belum belum tahu gimana caranya ya. Langsung ke YouTube aja, Bu. Langsung ke YouTube kan bisa juga. Semoga teman-teman Bu Tia. Bu Tia Haryani. Oke. Kemudian Ibu Ibu It's Me Mama Jo. Kok tanya lagi, penjualan mobil bekas
benar hanya PPN 1%? Jawabannya betul, bukan 11%. Iya, hanya 1%. 1,1 ya, 1,1. Karena menggunakan istilahnya DPP nilai lain. Kalau Bu, kita it's me, pribadi Mama. kan nggak bisa terbitkan faktur pajak, Ibu harus jadi PKP dahulu ya. Jadi Ibu mesti berubah jadi ke PKP dahulu, kemudian Ibu akan bisa menerbitkan faktur pajak 050 kalau nggak salah ya. Itu DPP nilai lain, sehingga PPN-nya itu 11% masih sama, tetapi DPP-nya yang berubah menjadi 10%. Jadi 10% kalikan bruto, kalikan nilai PPN 11%, sehingga 1,1%. Nah, ini harus PKP dahulu ya. Kalau belum PKP ya nggak usah. Gitu ya. Nah, semoga teman-teman tuh Bu Itsmi Mamajo. Mama Jo. Kemudian Bapak Bapak Di Zonhu, kawan maaf tadi DC mau nanya ulang ya. Fasilitas mobil mewah untuk karyawan bukan pemegang saham dan gaji di bawah 1 juta. Apakah dianggap sebagai natura dan menjadi komponen PP21? Jawaban saya tidak ya. Itu bukan natura dan bukan komponen PP21. Itu adalah beban biasa saja yang boleh dibebankan secara akunting maupun secara pajak. Setahu saya begitu ya. Karena di PMK 66 itu hanya mengatur bagi natura yang pemegang saham atau gaji di atas 100 juta. Begitu ya kalau nggak salah ya. Atau begini deh, atau begini. Dia tetap natura, tetapi tidak kena PP21. Kayaknya gitu deh. Iya, dia tetap natura, tetapi dia tidak kena PP21. Mungkin ini lebih tepat ya. Jadi itu mobil mewah masuk ke sebagai natura, tetapi bukan objek PP21. Mungkin itu lebih tepat ya. Nah, semoga itu Pak di Zonzu. di Zonhu. Oke. Kemudian Bapak Bapak Nilu Putu Aprianti Kemara, kok kalau dokter gigi punya klinik dan punya 2 staf, apakah bisa pakai norma atau peredaran bruto? Eh, ini masih ambigu, Pak ya. Tetapi menurut saya bisa deh dia menggunakan 0,5%. Alasannya apa? Dia ini sudah bisnis, ini sudah bukan pekerja bebas. Jadi usaha dia ini bukan pekerja bebas loh, tapi sudah jadi usaha, jadi bisnis gitu. Karena dia ada karyawan, ada staff. Eh, jadi bukan bukan semata-mata pekerja bebas, bukan lagi. Ini sudah sebuah klinik, sudah sebuah usaha gitu ya. Jadi menurut saya sih harusnya bisa 0,5% gitu. Kalau mau lebih pasti lagi, jadikanlah PTP. PTP atau CV atau PT biasa, nah itu akan bisa PT lah, PTP lah ya, PTP akan bisa 0,5% PPh final, lebih enak. Nah, semua itu Pak Putu. Pak Putu Aprianti. Kemudian Bapak Bapak De Kruger, kawan, bagaimana cara memadankan nik istri ke NPWP suami? Saya sudah coba dari profil anggota keluarga, tapi kok tetap aja balik tertulis invalid. Tidak perlu sih Pak, kita tidak perlu memadankan nik istri ke NPWP suami. Di NPWP suami cukup padankan niknya si suami saja, gitu ya. Nanti si istri nanti tinggal lapor di SPD tahunan sebagai anggota keluarga, gitu doang sih. Nah, saya mengatakan itu Pak De Kruger. De Kruger 22. Oke. Kemudian Bapak Aju J. Dedi, ujian USKPA bagaimana cara daftarnya kok? Ke KP3SKP ya, .oe.id kalau nggak salah ya. Tinggal masuk ke Google, coba cek aja ujian USKP, kita pasti keluar kok. Nah, tapi sudah tutup ya, kemarin sudah tutup dan banyak orang nggak berhasil, jadi paling nunggu Januari, Februari lah nantilah. Nah, saya mau itu Pak Ajul Dedi. Bapak Ajo Deji. Oke. Kemudian Bapak Krisdi. Bapak Kris, Oke. makasih Makasih sama-sama. Pak. Bapak Heri CH, kawan, kalau hasil dividen dibuat sebagai DP rumah, apakah termasuk investasi yang bisa bebas sampai 10, PPS 10%? Menurut saya bisa ya. Jadi DP rumah, tanah, properti itu termasuk dalam kategori investasi. Mau dia DP ataupun cicilan ataupun beli cash, sama aja menurut saya ya. Itu sebagai bagian dari investasi dan bebas 10% Bapak PPh. Heri CH. Oke. Kemudian Bapak Bapak De Gruber, jika makelar di perdagangan, apakah termasuk pekerjaan bebas? Makelar di perdagangan. eh saya rasa bukan, Pak ya. Agak susah kalau mau dibilang pekerja bebas, tetapi nggak masalah sih. Kalau emang dia mau pakai metode norma, ya udah cetakin norma norma jasa manajemen, gitu ya. Norma jasa manajemen dapatkan 50% kan lumayan. Daripada nggak ada surat norma, kena semuanya sepenuhnya kan jadi susah. Boleh sih, kan makelar juga boleh dibilang usaha ya, pekerja bebas. Bisa sih menurut saya. Yang penting cetak NPPN ya, cetak NPPN, dapatkan 50% masih oke. Nah, saya mau teman itu pada keluar. De Kruger Ibu ya 22. ini Kak mau ikut apa Kemudian Kak? Ibu Yeni Ismi. Oke. Bapak Bapak Akbar HD, biaya apa saja yang dapat dikurangkan oleh PT Perorangan? Semua biaya yang sehubungan dengan 3M ya, kegiatan untuk menagih, memperoleh, dan mendapatkan penghasilan kalau nggak salah ya. Pokoknya berhubungan usaha gitu deh.
Kalau biaya contohnya biaya anak sekolah ya nggak bisa, karena kan nggak ada hubungan dengan usahanya si PT ini gitu. Jadi semua biaya yang berhubungan dengan PT aja yang boleh dibiayakan ya. Secara pajak maksudnya secara pajak. Kalau secara akunting bebas saja gitu. Tapi secara pajak hanya yang ketika menghitung pajak nih ya, itu akan dikeluarkan biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan usaha. Saya mengatakan itu Pak Akbar HD. Bapak Akbar HD, oke. Bapak Bapak Antonius Gondo, kasus yang di Taman Sari, apakah Antonius bisa Gondo. diadukan ke Quality Assurance? Jawabannya bisa. Oke. Bukankah syarat bisa ditantangani QA salah satunya absensi pembahasan akhir? Betul, Pak. Ditandatangan kedua pihak, tapi hasil belum disetujui. Betul, Pak ya. Jadi QA itu ke Kanwil hanya bisa dilakukan kalau terjadi pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ya, kemudian ada risalah kan. Di dalam risalah itu dituliskan bahwa wajib pajak meminta QA. Gitu. Nah, masalahnya pertemuan gua itu tidak terjadi. Karena pertemuan yang tidak terjadi, maka kita nggak bisa mengajukan QA. Anyway, gue sudah menuliskan di surat gue, di surat tanggapan gua bahwa gue minta QA. Nah, jadi sampai sekarang nggak jelas nih. Oke? Semoga teman Pak Antonius. Oke. Ibu Desida Justina, USKPA gratis daerah mana, mana Pak? Jakarta, Medan, Surabaya, kalau nggak salah kemarin ya. Tetapi sudah habis Bu ya, mohon maaf kita dia tunggu aja deh tahun depan deh baru ada lagi. Bu Desi Ida Bapak Ronde 1983, Justina. harta yang berubah USKPA gratis itu bentuk cuma ada Harta yang berubah di bentuk Medan. awal berupa rumah dibangun menjadi ruko. Bagaimana pelaporan SPT-nya? Oke, nggak ada masalah Pak. Bapak tetap melaporkan 061 ya. Rumah juga boleh. Yang penting nilainya, nilai rupiahnya akan berubah kalau Bapak memang menambahkan uang untuk membangun atau renovasi gitu ya. Yang tadi mungkin nilai 100, sekarang jadi 130 gitu ya. Nah, update nilai rupiahnya. Tetapi alamatnya masih sama, kodenya masih sama, nggak ada masalah sih Pak. Nah, yang penting sih rupiah yang penting ya. Gua paling wanti-wanti SPT itu rupiahnya, bukan bentuk barangnya yang kita wanti-wanti ya. Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar. Gitu sih, Bu. Coba buka langsung ya, buka langsung ke websitenya ya, Oke, Pak teman-teman yang Ronde. mau SKP ya. Itu bukan saya ngadain ya, bukan saya ngadain ya, negara yang ngadain ya. Jadi langsung ke websitenya langsung ya. Oke, Bapak Ibu Christine Budi 1205. Kok, tolong jelaskan pajak bungkil kopra apa saja? Apa itu ya pajak bungkil kopra? Ini sejenis nama barang, Pak ya. Mohon maaf saya kurang kurang tahu nih, Pak. Nama barang ini apa? Tetapi intinya sih kalau dia dagang barang, maka umumnya itu adalah UMKM 0,5%. Jadi nilai total penjualannya dikalikan 0,5%. Itulah yang mesti dia bayar pajaknya. Gitu ya. Umumnya seperti itu, Pak. Nah, saya mau bantu Pak Ibu Christine, Ibu kemudian Bu Titik Christine Lucy, Budi, thank you Bu Ibu sama-sama. Titik, oke, thank you Bu sama-sama. Ibu Oke, Ibu Tirza, Titik, thank thank you you buat sukses sama-sama. selalu. Sama-sama Bu Tirja, sukses selalu ya. Oke teman-teman ya, sudah semua. Oke Dan teman-teman. saya mau promo dulu nih teman-teman ya. Oke, udah semua. Dan kita masih mau promo teman-teman ya, karena bulan Desember ada bulan terakhir untuk PKPP ya. Teman-teman yang mau berbisnis di industri perpajakan atau di dunia persilatan akunting pajak ya, silakan daftar ke program pelatihan gue di bulan Desember dan terakhir di tahun ini ya. Tahun depan belum tentu ada lagi ya. PKPP di www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk bergabung di sana bagi teman-teman yang mau berbisnis di industri pajak akunting ya. Bukan untuk lulus USKP ya, bukan ya. Karena USKP itu satu hal, tetapi mencari uang adalah hal yang lain. Gitu. Nah, gua ngurusin cara mencari uangnya, gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Semua kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan lagi di komentar boleh. Dan kita akan ada live Instagram lagi hari Senin jam 8 malam setiap hari Senin ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.